هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد نواصل درسنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد وسيد أمور المهتدين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل من اتبعه إلى يوم الدين. Itu adalah haji pertama dan itu adalah
wafatnya. Setelah beliau haji, beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Itulah jadi maksudnya kan dinamai bidzalik. Kenapa haji itu dinamai haji wada? Karena orang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pamit anak nasa itu pihak haji beliau. Bukan sebuah soal kaki. La anbiya al-qawm ba'da ibadah. Mungkin aku tak mati setelah tauhid. Itu pamitan. Makanya disebut aja dulu wajah khamsatu ayat as-salawatul khamsatu salat waktu yang berjibah wara'aku ulum al-umur itu wajib amat dari kaum sini minta wajib amat dari kaum sini yang ada wajib. Dan itulah diantara item akidah sunnah. Jika taat kepada para pemimpin dimasukkan oleh para ulama sunnah dalam kitab-kitab mereka dan masalah. Hampir semua kitab para ulama dalam masalah memuat taat wajib amr. Tapi perlu diketahui ketaatan terhadap wajib amr tersebut dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Taala dan Rasul. Selain tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, umat juga tidak bertaat. Berikut hadis pelajaran tentang hidup sebagai Islam. Sebillah wujud iltizam akan Islam. Wajib itu kekuduran dan hukum Islam. Wajib kita komitmen dengan seluruh Islam. Min sholat, saking sholat, wa zakat, dengan zakat, wa sholat, dengan puasa, wa haji, dengan haji, wa taqwa Allah, dengan taqwa Allah Ta'ala. Wa taqwa Allah, dengan taqwa Allah Ta'ala itu menuju surga, merupakan jalan menuju surga. Wa syartu dukhuli, wa syaratnya kita kepada surga. Wa istiqamah dunia sebab belajar di akhirat. Istiqamah ini itu sebabnya keselamatan di akhirat, sebagai lulus dengan keselamatan soal kabar dari syubhat, dari syahwat ketika di dunia. Faedah yang nomor kali wujud taat di al-munah wajib taat pada para pemimpin. Masyarakat taat iman syarat kewajiban. La yang menguruskan Allah yang menguruskan ini berperintah lima fihi kanti menolong fihi dalam maksiat wa maksiat dari Allah. Seandainya mereka merintahkan untuk maksiat, maka tidak akan makhluk untuk taati dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena yang dalam ayat Al-Quran Allah berfirman wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'ul amrikum. Diulang kalimat taati kepada Rasul, ati'ullah wa ati'ur rasul. Karena ketaatan kepada Rasul bisa tidak bisa ketaatan kepada Allah. Allah berfirman mengikuti Rasul dan kepada siapa saja yang taat kepada Rasul sejati ia telah taat kepada Allah. Adapun kepada wali amr kan sama tidak iman. Cukup buat perintah nanti Allah Rasul wa kenapa tidak diucapkan dalam wali amr? Karena syarat mereka taati saat mereka taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Allah Ta'ala saya baca sendiri. Baru tariki ikut al-yakin bertawakal, mengenai yakin dan tawakal. Al-yakin kalau Ibnu Qayyim al-Jauzi jauh sebuah imam Ibnu Qayyim al-Jauzi sampai pun Ibnu Fi madarij as-salikin dalam kitab Ibnu Madarij as-salikin fil manzilah baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Halaman 397. Kitab ini ada
minal imani kedudukan yakin wonten ing keimanan iku bimangsudatul hukum jasad padha karo kedudukan roh wonten ing jasad. Maknanya apa? Ketika roh adalah merupakan rahasia kehidupan jasad dan jasad tidak akan bernilai tanpa roh, iman pun juga demikian, tidak akan bernilai tanpa yakin. Wabihi lan kanti derajat keyakinan bahwa tafadhal bertingkat-tingkat sapa al-arifun anti ma'rifat dari Allah. Manapun anti ma'rifat kepada Allah Ta'ala bertingkat-tingkat sesuai dengan kualitas keyakinan mereka. Wabihi lan dalam keyakinan karena perasaan karena bisu berlomba, mereka yang berlomba tidaklah berlomba dalam ketaatan orang yang berlomba kecuali karena kesempurnaan keyakinan mereka tentang apa yang mereka punya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengkaitkan semua ketaatan itu kepada iman kepada Allah, kepada iman kepada yaumul akhir. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir bagi ujian. Siapa orang yu'minu sing iman sapa man billahi kepada Allah wal yawmil akhir. Mana kita iman itu mau mencari sebuah mulia ini cara tak ya. Semakin sempurna keimanan hamba, semakin sempurna kemuliaan kepada tetangga. Nah, begitu dan seterusnya. Wa ilaihi lanjutan yang kalau syamma bergegas bersemangat soal aminuna ahli amal soleh ketika mereka beramal. Tidak mereka beramal dan bersungguh dalam beramal kecuali dalam rangka untuk mewujudkan keyakinan tersebut, membuktikan keyakinan tersebut. Wa amalu al-qawmi amal suatu kaum innama mesti karena Allah alaihi di atas yakin. Tanpa ada yakin tidak bakal beramal. Jadi saya merasa terceceh. Orang yakin terceceh untungnya apa? Seorang tidak akan mungkin beramal tanpa dia. Wa isyaratu kulluha ilaihi isyarat al-Qur'an itu ilaihi yakin. Ya. Wa idza nalika kita zawajia rafi akan sopo as-sabr kesabaran wal yaqinu lan keyakinan. Apabila sudah dimanage, apabila sudah terpadukan antara kesabaran yang sempurna dan keyakinan yang sempurna, wal bainahuma atau wulida bainahuma kalahiran bainahuma antara sabar dan keyakinan usul iman aktiviti gayut derajat imamah ikal makhluk. Tidak mungkin para imam sampai pada apa yang mereka sampai padanya kecuali karena yakin dan kesabaran mereka. Kalau Allah Ta'ala sudah saja wajahana lantai teater sembuh itu minggu di antara mereka akan membaca jadi para tokoh, jadi para pemimpin yang tuna ikan bimbing amrina kami perintah kita tapi takdir kita lama adalah sesuatu yang sabar. Kapan mereka sampai pada derajat imamah ketika mereka sempurna dalam kesabarannya. Dan nilai imamah itu sesuai dan seperti dulu dengan nilai kesabaran. Modal istilahnya modal boleh duduk. Tapi imam barang kira bakal jadi imam walaupun sebagai imam takdir. Gak boleh balik pada makmum
Wa khassalan khususatan sapa Allah Subhanahu wa taala, Allah mengkhususkan ahlul yakin, kami ahlul yakin bil ittifaq kan saged kawan manfaat bil ayati wal barokah. Nanti ayat-ayat Allah dan bukti-bukti kekuasaan Allah, kesempurnaan agama Allah, kemaslahatan di dalam semua syariatnya. Faqala Allah Ta'ala wa huwa al-'aliyyul qadir. Siapa dari pendiri wong sing ucap wabillahi dan ing dalem bumi sing Allah Ta'ala ciptakaken iku ayatul wa pertolo lil mukminin kang diayati. Maknanya hanya ahli yakin saja yang akan mampu mengambil pelajaran dibalik apa yang mereka rasakan, dibalik apa yang mereka saksikan dalam kehidupan itu. Bumi yang mereka bicara, langit yang menaungi mereka, hamparan bumi yang begitu luas, gunung yang mengeluarkan sumber-sumber air. Itu adalah merupakan bukti tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya, wa khassalan Allah khususan ahlul yakin, namun kami ahlul yakin di bawah bil huda dan petunjuk wal falah dan keberuntungan min bainil alamin atau min bainil alamin di antara seluruh alam. Jadi di alam raya jagat semesta ini yang bakal mendapatkan petunjuk dan bakal mendapatkan keuntungan hanya ahli yakin saja. Selain mereka, ya tidak akan bisa merasakan hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 4 sampai 5, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna sing beriman sapa wae bima kang menawa dijelasin tuturan ilaika maring sira iku Muhammad supaya orang bagaimana opo dilakukan kandungan iki kok dengan sakit kandung di sira. Kita minta Allah Ta'ala yang baik. Wa ulul utawi wong-wong nang di akhirat. Ya. Wa bila berada di akhirat wong-wong itu berlihat. Sedikit pun tidak ada berikut akhirat sehingga mereka beramal. Nah, ulaika wong-wong mau iku aman dan menyerokihim di atas petunjuk dari Allah. Siapa? Intinya adalah ahli terhadap akhirat. Wa ulaika lan wong-wong mau hum mulai iku amruhu wong sing bojo perlu diketahui hum di dalam ayat ini mereka alam rabbi wa mereka humul hum dalam ayat ini humul ini domirul masuk dikatakan untuk dipastikan bahwa setelahnya ada korban wa ulaika mereka hum yang hanya mereka sebenarnya tidak al-muflihun yang bakal mendapatkan keberuntungan. Hanya yakin saja mendapatkan keberuntungan. Bal yakin mongko yakini ruhul a'mal qulub. Bal yakin mongko kami yakini ruhul amal qulub amal hati. Allati ingkang dia utawi amal hati iku arwahi a'malil jawari rohipun amal rohku tanpa kabar di atas amalnya tidak akan bermanfaat. Sebab orang-orang bedanya antara mereka yang beramal tanpa amal hati dengan orang yang menggaul itu kalau dengan orang bedanya kenapa mereka tanpa niat. Amal hati maksudnya adalah niat.
Bahwa lan menika yakin hakikat siddiqiyah. Hakikat siddiqiyah hakikatipun siddiqiyah orang-orang yang jujur. Sebab dari jujur itu coba karo jero waktu. Coba karo jero waktu. Mengenai bahwa yakin imukan buat ada syah punceripun kon ada syah kon berikut titik poros yaitu punceripun ada syah menikah sedaya alladhi yang alaihi atasi titik kalau menjadi kisaran itu semua ketaatan tidak akan keluar dari keyakinan tersebut. Allah Ta'ala walidhani kerana mereka yakin sing tiada yakin huwa utawi sing tiada yakin. Apa itu yakin kalau begitu? Al-ilmu bihi qayyim alladhi la syakka fihi tidak ada keraguan. Kok was kok mana namanya yakin adalah Anda mengilmui sesuatu dan sama sekali tidak ada keraguan. Itulah yakin. Ya, demikian. Wal i'tiqad dan keyakinan al-mutabiq yang mencocoki dengan kenyataan. Itulah yakin. Ya, dan ingat semua yang Allah Ta'ala wajibkan atas kita untuk yakini itulah keyakinan yang cocok dengan kenyataan. Di antara apa yang Allah Ta'ala wajibkan bagi kita untuk yakini seperti apa yang disebutkan dalam hadis, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusannya. Wa anna Isa ibn Maryam, dan bahwa Isa bin Maryam Abdullah adalah hamba Allah wa rasuluhu dan utusannya, wa kalimatuhu dan kalimat Allah al-qawla ila Maryam yang Allah tiupkan kepada Maryam, wa ruhun minhu dan roh yang Allah Ta'ala ciptakan, wa jannata haq dan bersaksi bahwa surga adalah hak, wa nar bersaksi bahwa neraka adalah. Jangannya adkhalallahu al-jannata, Allah akan masukkan yang bersangkutan di surga ala makana minal amal, sesuai nilai amalnya masing-masing. Semua yang kita yakini dari apa yang Allah wajibkan untuk kita yakini, apa yang kita yakini adalah sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan bahwa tidak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah. Karena Allah Ta'ala sang pencipta, Allah Ta'ala sang pemilik, Allah Ta'ala sang pengatur. Sehingga tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah. Juga kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Allah dan utusan Allah. Juga kita yakini bahwa Nabiullah Isa AS adalah hamba Allah, tidak seperti yang dikatakan oleh orang Nasrani, dan utusan Allah, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan orang Yahudi. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah di mana beliau berkata dengan kalimat kun. Allah berfirman di sebagian ayatnya, inna masalah Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab
bahwa surga hak adanya dan telah tercipta. Allah berfirman, "Wabashshiril ladzina وسائل إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين." Apa makna uiddat? Disiapkan. Apa makna disiapkan? Sudah ada. Panitia perubahan kalau nggak punya hadiah, kira-kira yang berubah apa? Di pojok sana, misalkan ada lomba baca pinang. Ini Masya Allah, sepet-sepetnya Masya Allah, gaji Masya Allah, ampuni Masya Allah. Tapi di atas tidak ada, tidak ada pom. Ini sih juga. Wisno, enggak loh, itu kan dua ini dia. Mau kira-kira? Enggak mungkin. Perubahan manusia saja tidak akan mungkin ada pesertanya ketika tidak diketahui. Gimana? Maka surga telah tercipta. Ya. Demikian juga ancaman Allah Subhanahu wa taala neraka adalah hak. Agar hamba menjauhkan diri dari neraka tersebut dan mencari keselamatan darinya. Kita ulang. Wal-i'tiqadan mutabik lil waqi'. Inilah yakin, ilmu yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya, keyakinan yang cocok dengan kenyataan. Yaitu ada 3 tingkatan. Pertamanya ilmu yakin, keduanya hakul yakin, ketiganya adalah amalul yakin. Ilmu yakin, ya, hakul yakin, amalul yakin. Mana ini? Ada ini. Maaf ada obat. Ada pun yang pertama. Apa yang pertama? Loh. Apa yang pertama? Ilmu yakin. Fa'amal awal, ada pun yang pertama yaitu ilmu yakin. Karena ketika seperti pengetahuanmu annama huwa liman, bahwa di lembah air. Terus seperti misalkan aku tadi datang ke sini membawa segelas secangkir. Saya tahu biasanya pasti ada di sini. Dan saya tahu biasanya ada sesuatu yang lebih. Makanya aku pegang sebelum saya buka namanya ilmu yakin. Saya yakin waktu tidak ada 12 kecuali bulan hari. Kemudian, ya, lagi ada pun yang kedua, ru'yah. Kalau sudah saya buka, ternyata sesuatu yang aku suka. Ketika sudah saya buka, namanya alim. Wasalilah yang ketiga adalah hakul yakin. Ini hakul yakin. Ini namanya hakul yakin. Dan mudah-mudahan apa yang kita yakini tentang adanya surga, adanya neraka, betul tentang surga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai penghuni, sehingga kita benar-benar mendapatkan sebagai hakul yakin. Jadi kita ulang ilmu yakin tentang surga dan neraka apabila kita senang
memahami tentang dalil yang berbicara tentang surga dan neraka. Baik dari Al-Quran. Ada bermain berarti ketika surga dan neraka itu telah didekatkan dan itu sudah diangkat nanti. Ada berhak yakin semoga Allah Ta'ala mentakdirkan kita sebagai penduduk surga dan kita diberi kesempatan untuk memasuki. Orang yang diberi kesempatan untuk surga tidak akan kita ada di sana. Kalau Ibnu Rajab Al-Hamdani kata Imam Ibnu Rajab Al-Hamdani mubayyinan, beliau menjelaskan makna at-tawakkul, makna tawakal. Yakin saudara adalah ilmu yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Keyakinan yang mencocoki kenyataan, itu masih yakin. Oleh Ibnu Rajab Al-Hamdani berkata, Imam Ibnu Rajab Al-Hamdani dikatakan dia berhubungan tentang makna tawakul. Wahyu langsung tiada ditawakal. Apa yang ditawakal? Sidqu i'timadil qalbi ala Allah azza wa jalla. Benarnya bertumbuhnya hati atas Allah, benarnya bergantungnya hati atas Allah azza wa jalla. Istiqdami al-masalih fihi dan istiqdam gayung menggapai al-masalih wa tadhilan ingkar menolak al-mawdhar al-dorkan. Min umuri dunia, baik dalam masalah dunia wal akhirati dan masalah akhirat, ini semuanya. Ketika hamba hatinya bergantung, bertambah, bersandar hanya kepada Allah untuk menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat, sungguh artinya ia telah bertawakal. Ya, terambil dari kalimat waqatul umur kulliya ilaihi, waqatul kuserahkan al-umur, semua perkara kulliha semuanya ilaihi kepadanya. Itulah maknanya. Ketika hamba sudah menyerahkan semua urusannya kepada Allah, hakikatnya hamba bertawakal kepada Allah. Ketika ia masih pede dan tidak menyerahkan urusannya kepada Allah, tidak menggantungkan harapannya kepada Allah, belum lagi bertawakal, belum lagi bertawakal. Ya. Makanya Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam mengajari hal yang dengannya kita akan bisa bertawakal kepada Allah. Saat kita keluar dari rumah, akan memulai aktivitas apapun. Kita dianjurkan untuk berucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Tawakal, aku bertawakal Allah.
agar kita berharap kepada Allah, agar Allah Ta'ala memberi kesempatan bagi kita untuk menjalankan salat yang kita di dalam masjid sudah bersuci mendengar seruannya. Hamba tidak akan memenuhi dengan salat tersebut walau di dalam masjid tanpa mau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga setiap rakaat Allah Ta'ala membimbing kita agar berulang-ulang setiap rakaat kita deklarasikan wajibnya tawakal kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan ketika kita tidak duduk, Nabi mengajari kita agar kita selamat sempurna kepada Allahumma inni as'aluka nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Apa pada fawwadtu amri ilaika? Kau silakan ambil semua urusan ilaika kepada Allah. Hati kita berkali dibimbing selalu, dibimbing untuk bertawakal ketika menjadi tawakal itu dibimbing untuk bertawakal walau sudah di masjid, walau sudah di sholat pertama, walau sudah bersuci. La haula wala quwwata illa billah. Dibimbing untuk berucap, mendeklarasikan dan diulang-ulang setiap rakaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibimbing selalu untuk bertawakal dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Saat kita sudah merempat dan entah berapa menit lagi kita tidak akan sadar. Mau turun sadar. Wa fawwadtu amri ilaika. Semua urusan kepada Allah. Itu akurasi. Wallahu ta'ala. Semua itu tidaklah kecuali agar kita tahu bahwa manusia tidak pantas untuk membanggakan apa yang mereka amalkan. Karena apa yang mereka amalkan adalah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan apabila hamba menyadari semua itu, saat ia akan beramal, saat ketika beramal, lebih baik saat setelah ia selesai dan purna amal, maka akan kesyukuran akan ia dapat. Ya, setelah itu semua semakin diberi kesempatan untuk melaksanakan taatan, semakin mengekspresikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud tidak menjombongkan diri tidak ada, karena ia telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin seyakin-yakinnya Allah yang mengurus tadi. Wa kantu al-umur kullaha ilaihi usraka. Al-umur semua perkara kullaha semuanya ilaihi kepadanya. Wa tahqiqul iman dan perwujudan keimanan bi an la yu'tiya wa la yamna'a wa la yadurra wa la yanfa'a siwanya. Ini tahqiq iman, hakikat keimanan. Bi an la yu'tiya, hamba yang tidak ada yang mampu memberi, wa la yamna'a, hamba yakin tidak ada yang mampu menghalangi, wala yadurra, hamba yakin tidak ada yang mampu memberi mudarat, wala yanfa'a,
Masalah seandainya bertanya, ketika hamba benar-benar mewujudkan tawakal, perlukah hamba untuk bertanya? Perlukah hamba untuk bekerja? Katanya diserahkan kepada Allah. Ya udah, rumah supaya paling boleh begitu. Obetan terus supaya ibu anak berjual diri itu modal. Boleh begitu. Dikatakan sih, watahdihu at-tawakkul, mewujudkan tawakal. Lain nabi boten meniadakan asanya bi asbab, berusaha untuk mengambil sebab. Allati qaddara Allah Ta'ala sampun nakdirkan subhanahu wa ta'ala al-maqdur, apapun yang Allah Ta'ala takdirkan. Ya, pihak nanti sebab-sebab Allah. Wajaran berlaku sunnatullah fi khalqihi dalam makhluk. Bidzalika nanti sebab-sebab Allah. Fa inna mawasatun Allah iku amara Allah Ta'ala perintah ditaati supaya mengumpulkan sebab-sebab ma'asartani amrihi, perintah Allah bitawakul supaya bertawakal. Allah yang perintahkan kita bertawakal, tapi Allah Ta'ala juga memerintahkan untuk mengambil sebab. Ya, masa ini berusaha bil asbab untuk mengambil sebab, bil jawarihi kanti angkau badan kita ta'atul lahu adalah taat kepada Allah. Kenapa tak boleh? Aku perintah yang terjadi. Siapa sih perintah? Buat tawakkul bil qalbi, tawakal dari mana? Dengan Allah. Iman duduk di keimanan. Bersama ia tidak bangga dengan amal dan usaha. Karena amal dan usaha hanya sekedar sebab yang ketika Allah Ta'ala menghendaki sebab itu akan berjumpa. Yang ketika Allah Ta'ala tidak menghendaki sebab itu tidak akan berjumpa. Dan semua kita menjadi saksi betulnya semua. Memulai wayang terkabul segini. Kalau ada nilai penggayaan ini rumah-rumah dua habis. Dagangan kalau dia tak ada. Itu kurang kok. Karena dia penggayaan lah. Bayang duit saya ini udah barang. Punya tu wayang. Ya boleh lancar aja. Sebaliknya juga sebaliknya. Gak urung wayang tengkong. Semua siapa bisa dijajal. Enak kepelentok. Menjadi percoba dan bercicip saja. Hasilnya tidak ada. Ya. Jadi tahulah berusaha dengan amal adalah bertawakal. Berfirman, "Wa mengano mobil jangan berlebihan. Wadah tenaga Allah Ta'ala simpan. Begitu dan seterusnya. Ketika sudah selesai di masjid, saatnya berkarya, keluar berkarya. Allah berfirman, "Fa'idza qudiyatis salatu fantashiru wabtaghu min fadlillah." Saya mau melihat Jumatan perbedaan awak ni kita. Dan perintah Allah fantashiru. Mana ni semua barang yang ingat tindakan yang pulang berbeda dengan orang.
Dan untuk mewujudkan hakikat ini, Allah Ta'ala membolehkan bagi orang yang sedang bepergian haji untuk berniaga. Allah berfirman, "Laisa 'alaikum junahun tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza akhadtum arafat fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram wadhkuruhu min qabli an tadhharu." Ketika berhaji, boleh sambil bekerja. Bertahu Allah Ta'ala. Ya, begitu. Jadi kita mulai usaha bertawakal dengan keimanan. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauzi, dalam sebuah iman Ibnu Qayyim al-Jauzi fi madarij as-salikin, tadi pun madarij as-salikin, manzilah baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal yaqin qawlun tafakkul. Wal yaqin dan al-yaqin itu qawlun tafakkul, dengan tawakal. Yaqin adalah gandengannya tawakal. Walihada karena itu fassara at-tawakkul bi-qudratillah. Atau fassara at-tawakkul, tawakal ditafsirkan bi-qudratil yaqin, dengan kekuatan keyakinan. Tawakal adalah kuat keyakinan. Wasawal dan yang itu anak tawakkul bahwa itu buat yang keyakinan, buat yang hijau dan hasilnya. Maknanya adalah semakin hamba sempurna dalam keyakinannya, maka akan semakin sempurna. Ya, Allah Ta'ala. Satu lagi kata saya ini. Wa qala ta'ala, Allah berfirman surat Al-Ahzab ayat yang ke-22. Wa lamma arama al-mu'minuna al-ahzab qalu rabbana hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walau pada ketika roha melihat al-mu'minun kaum mukminin al-ahzab pasukan semua, ketika Allah Ta'ala menampakkan musuh-musuh Allah Ta'ala atas orang-orang beriman, sehingga orang-orang beriman melihat musuh-musuh mereka dan mengangkat kepala mereka. Kalau mereka mengatakan, "Hada, datangnya musuh ini, ma adalah apa wa'ada Allah yang dijanjikan oleh Allah, wa rasuluhu yang dijanjikan oleh Rasul, wa sadaqa Allah itu benar, wa rasuluhu juga benar, wa ma zada menambah bagi orang-orang yang beriman illa imanan keimanan wa taslima dan berserah diri kepada Allah. Tidaklah menambah mereka kecuali keimanan dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yukhbirullah, Allah Ta'ala mengkabarkan an-mawjibin mu'minin, tentang sikapnya seorang al-ummah, mukmin yang sempurna keimanannya, wal muttaqin, dan sikapnya seorang ahli takwa, al-khulas, yang murni ketakwaannya. Yaumul ahzab, di hari ketika mereka bertemu dengan musuh, indah masalah salat juyusul kufar, salat telah mengalir juyusul kufar, pasukan kafir. Saking banyaknya tentara, diungkapkan seperti air yang mengalir seperti buah. Makanya disebut salat.
wal musyrikin dan pasukan kaum musyrikin, wal yahud dan pasukan Yahudi. Karena yang dimaksudkan dengan perang Ahzab adalah perang Badar. Di situ ya bersekutu antara musyrikin Quraisy, antara Yahudi dan antara Arab Khawazin. Ya, litastasilah al-muslimin, agar mencabut kaum muslimin dari akar, menumpas habis kaum muslimin. Itu tujuannya. Kalau yang syukur, maka tidak ada itu mereka berani. Walam yang tabu, dan tidaklah mereka mamam, tidak mamam. Ya, tetapi aikonu, mereka yakin seyakin-yakinnya, annanya, bahwa datangnya musuh ini, ma wa'adahumullah wa rasuluh, adalah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apa yang dijanjikan? Minal ibtilai wal ikhtibar, minal ibtilai, dari gangguan, wal ikhtibar dan ujian, wal imtihan dan cobaan. Alladhi, yang mana ujian, cobaan, ya, lam yaklam, alladhi, yang yakubu, akan berakhir an-nus wal qarib, pertolongan yang dekat, wal fathul mubin, pembukaan kota-kota yang jelas-jelas sudah di hadapan mata. Wa ma akhbarallahu bihi haqqun, dan apapun yang Allah beritakan itu hak. Wa ma ballaghahu rasuluhu, dan apapun yang disampaikan Rasul sidqun, adalah benar. Sehingga mereka tidak ragu. Wa hakadha, dan demikianlah asyadaidu, kegentingan itu, wal kurban, dan penderitaan itu, tazidu, justru akan menambah iman dan mukminin, keimanan orang yang beriman. Seorang yang beriman itu ketika disapa oleh Allah Ta'ala dengan ujian, mereka semakin kepada Allah, mereka semakin dan mereka semakin bersyukur kepada Allah dengan ujian tersebut. Bayangkan orang itu ketika dikasih ujian, sabar dong, itu Allah tahu dulu. Dan orang apabila sudah diridhoi Allah, sudah pasti adapun dia tidak mampu untuk hadir di ketaatan-ketaatan, dia tidak akan pesimis. Kenapa? Karena dia yakin dengan sabda Rasulullah. Apa sabda Rasulullah? Ibadul Abdul Samad, ketika hamba dalam keadaan sakit atau hamba dalam keadaan kepergian, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan mungkin, dituliskan untuknya apa yang biasa diamalkan ketika sehat, ketika tidak bekerja. Pahalanya untuk, walau tidak bisa hadir, bersama ada sedikit poin yang akan dia dapatkan dengan adanya ujian tersebut. Ketika ia berbuat apa, ketika ia memahami dengan benar bahwa ujian yang Allah hadirkan adalah dosa-dosa dan kesalahan, dan menurunkan derajatnya di sisi Allah Ta'ala, sehingga seorang yang tertutup dengan ujian, dengan musibah, tidaklah bertambah kecuali bersyukur kepada Allah. Setelah dia tahu yang menghadirkan musibah yang sedang dia alami. Ya, demikian. Watasjudu, dan akan teguh aqdamu shadiqin, kaki-kakinya orang-orang yang jujur, sidq. Alladzina, yaitu orang-orang yang yufawwiduna, menyerahkan umur segala urusan mereka ilallahi, kepada Allah. Ketika di hadapan mereka
lengkapnya mereka tidak miliki. Tidak semua itu mereka saksikan dalam para mereka. Kecuali semakin mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaquluna, dan mereka akan tunduk patuh di amrihi kepada perintah Allah. Wa ta'atin, ya, dan taat di Rasulullah sallallahu